Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi ya. Saya Fitriana Ayu pagi hari ini di program Dialog Fajar bisa kembali menyapa Anda. Semoga Anda pun juga sama pagi hari ini seperti kami yang ada di studio dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang alhamdulillah sudah bersyukur pagi hari ini bisa menghirup udara kembali, bisa kembali bertegur sapa dengan kawan, termasuk Anda bisa bertegur sapa juga dengan keluarga, tetangga. Masya Allah, nikmat gitu ya hidup ya. Kalau dilihat-lihat, kalau bahasa orang Jawa, kalau disawang-sawang gitu rasanya itu indah gitu ya. Amin amin ya robbal alamin, semoga harapannya begitu ya. Pagi hari ini saya sudah bersama Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz. Sehat semua. Masya Allah. Oh, sinarnya di pagi ini di radio Suara Surabaya. Masya Allah. Kelihatannya begitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan di sawang lah. itu enak gitu ya Ustadz ya. Nunggu mater dengarnya gitu ya Ustadz ya. Termasuk kawan-kawan kita yang ada di luar Pulau Jawa, di luar negeri. Pagi hari ini juga banyak loh Ustadz member-membernya jamaah Dialog Fajar ini Ustadz ya. Ya, Semoga alhamdulillah. semuanya sudah bersyukur ya. Karena kan ada beberapa di antara kalau bertemu dengan orang lain, kalau di Jawa itu saya melihat Ustadz Ali itu enak. sawang itu enak gitu ya Ustadz ya. Heeh. Terus Ustadz Ali mungkin bisa merespon gini ya, kan enak nyawang tok gitu ya. Sawang sinawang ya Ustadz ya. Sawang sinawang. Iya, Ustadz Ali mungkin kalau melihat saya juga enak gitu ya, ngomong aja gitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi Betul. mikir loh Ustadz ini Ustadz. Sawang sinawang. Terus ada kawan lainnya yang mungkin ada di posisi tertinggi di sebuah perusahaan, sawangannya enak gitu, ruangannya ber-AC, terus semuanya diladenin, dilayanin gitu ya Ustadz ya. Kita melihatnya sawang sinawang. Itu seperti apa sih Ustadz? Kalau ada yang menyawang kok kayaknya kurang enak, apakah ada yang salah Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan, kita harus bersyukur ya. Pagi ini ya apapun keadaannya kita masih bisa mendengar radio ini walaupun dengan ya keadaannya sedang di jalan atau mungkin ada yang bersiap-siap gitu ya. Jadi bersyukur itu memang nggak ada Mbak Ayu. Orang yang bersyukur itu memang hanya orang yang kaya. Masa gitu Ustaz? Kaya apa Ustaz? Kaya hati. Allahu Akbar. Oh ya Loh, lah Allah. ini berarti sawang sinawang ini Mbak. Iya. Sawangan saya itu harta gitu Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi ya iyalah, biasanya kan umumnya kita itu nyawang orang itu karena materinya. Biasanya biasanya. Iya. Walaupun ya tidak semuanya ya. Iya. Saya lalu menjadi ingat ketika bertemu seorang donatur ya. Iya Ustaz. Sebegitu gampangnya donatur saya itu menyerahkan kekayaannya, menyerahkan hartanya. Tidak hanya kepada saya sebagai pesantren Al-Quran Nurul Falah, tapi kepada orang yang lain juga. Iya. Kita tahu itu track recordnya beliau, kebaikan-kebaikan beliau. Pada akhirnya ya kurang lebih redaksi dari hati saya ini keluar Mbak Ayu. Iya. Yang kurang lebih enak ya jadi sampean ini. Lah orang itu dibilang gitu itu ya Iya. apa bahasa Jawanya itu melongo begitu loh. Iya. Sampai beliau itu tanya, "Loh, aku iki enak ta?" "Loh iya sampean itu sangat enak." Siapa? Si tambah melongo deh. Akhirnya entah serius, entah guyonan, entah terpaksa, entah tidak, beliau bertanya, wis, aku tak bertanya kalau gitu. Silakan Pak. Anda mengatakan saya enak itu bagaimana itu?
Singkat cerita, ternyata beliau itu cerita sesuatu yang kita yang mendengarkan nggak enak ternyata. Maksudnya itu begini. Ya. Yang saya bilang enak tadi itu beliau kok gampangnya Ya. berinfak, bersedekah. Masya Allah, betul. Gitu ya. Ya. Wis pokoknya gampang sekali lah. Kalau untuk masa depan umat ini beliau gampang sekali. Tidak perlu menghitung jumlah. Masya Allah. Ya. Tetapi ketika beliau dibilang kok enak ya zaman itu, beliau ternyata menceritakan sesuatu yang tidak enak kepada kita itu. Apa itu? Ya, singkatnya beliau itu dalam profesinya, dalam pekerjaannya, ya, itu menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangannya begini, Mbak Ayu. Proyek perikanan beliau sekian puluh hektar di sebuah tempat bernama A itu dicuri orang. Lalu sekuritinya laporan, bos, ada orang mencuri ini. Lah mestinya bosnya kan bilang begini, loh kan tanggung jawabmu, kalau saya angkat jadi security kan harus bertanggung jawab kamu. Jawabannya diantaranya adalah tidak mampu saya untuk melawan mereka yang begitu banyak jumlahnya. Ternyata bosnya mengatakan, biarkan aja. Ini yang pekerjaan dia nyuri kok. Loh, jadi bingung satpamnya ini. Ya. Sekuritasnya bingung. Bagaimana bos kok bilang begitu? Ya kalau kamu lawan pun ya jadi masalah. Belum tentu menang. Dan besok malah diulangi. Terus memang apa? Pekerjaan dia memang mencuri. Astagfirullah. Ya sudah, ingatkan semampunya. Kalau sudah semampumu kau ingatkan dengan caramu, dengan cara yang baik, yang agak baik, bahkan yang tidak baik, itu sudah urusanmu. Tapi saya nggak mau ngurus itu, karena dia sekali lagi pekerjaannya memang mencuri. Kalau dia nggak mencuri nggak bisa makan. Tapi kan bos rugi. Ya serugi-ruginya saya masih punya tambak yang lain. Ya. Itu jawabannya. Nah, mendengar cerita itu, saya dan kami mendengarkan itu, oh itu maksudnya ternyata tidak semulus apa yang kita lihat, yang kita dengar itu. Beliau juga, itu salah satu cerita Mbak Ayu. Masih banyak cerita yang kalau kita mendengarkan tuh tiba enak aku rek, udah begitu loh. Tiba enak aku rek, saya tidak pernah mengalami masalah yang seperti orang itu. Donasinya besar, tapi masalahnya juga besar. Itu akhirnya uripiku sawang sinawang. Orang yang tadi itu mengatakan sebaliknya. Justru ini kembali ke cerita ketika bertamu. Si donatur malah mengatakan, saya itu justru iri kepada Anda. Hidup Anda setiap hari mengurusi Al-Quran. Tak pernah saya lihat Anda itu bekerja. Tapi Anda kok yuk gagah, kok yuk sehat, kok yuk macam-macam lah Mbak. Kalimat-kalimat yang enak-enak disampaikan. Jadi beliau mengatakan kita itu enak hidupnya, kita mengatakan beliau enak hidupnya, sawang sinawang. Nah kalau sudah begini, ada setan yang masuk Mbak Ayu. Jangan sampai kita itu tidak bersyukur atas apa yang kita miliki ini. Beliau tadi juga jangan sampai tidak bersyukur atas yang beliau miliki. Justru kita berterima kasih pada Allah. Orang tadi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa bisnisnya itu banyak masalah, tapi hatinya itu dan lesannya mengatakan, lah ya apa mana yang penggawean nyolong? Ya dijarno, dilawan yo sekarang tobat, besok balik lagi. Dan ini cerita ini terjadi Mbak Ayu. Dia kulakan beras ya sekian ribu ton. Tentu kan ada yang itu loh Mbak, apa namanya, diangkut di pundaknya itu loh. Itu ternyata tidak hanya ngangkut Mbak. Tangannya itu memegang apa namanya, sebuah besi yang berlobang. Aduh, ya Allah. Jadi dicekel sambil dilebokno dengan karung, serut keluarlah satu apa namanya, satu cangkir beras itu. Yaitu yang maksudnya dicuri per kantong dicuri sekian. Akhirnya CCTV-nya melaporkan kepada bos yang tadi saya cerita. Itu jawabannya apa? Wis jarno, badiku sik akeh, wong iku paling dijojohi paling lek ya metu sak cengkir gitu. Ya Allah. Nek aku nuruti iku Mas, gak urip aku.
tiap hari mikirkan itu saja, nggak bekerja-bekerja. Ini kan kita dapat inspirasi dari dia. Bukan berarti kita melegalkan pencurian, bukan. Tapi itu kita sedang berbicara bagaimana mengatur hati ini. Akhirnya kesimpulan dari pembicaraan itu tadi adalah kita itu diajari oleh Allah untuk pandai bersyukur. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita untuk pandai bersyukur lewat donatur tadi. Donaturnya juga diajari oleh Allah untuk bersyukur. Dari mana? Dari hasil dialog dengan kita tadi itu. Nah, inilah cara Allah memberikan keberkahan hidup ini. Itu terjadi lewat pertemuan yang namanya Mbak Ayu silaturahmi. Maka silaturahmi itu diumumkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hidupnya kepingin dapat barokah, antara lain lakukanlah silaturahmi. Ketika saya pamit kepada tetangga saya berniat silaturahmi. Di silaturahmi itu saya ditanya, kok dungaren pakai pamit segala, wong sama ya sering-sering pergi saja kok. Saya jawab, kali ini pergi saya tidak biasa. Apa itu? Saya membawa seluruh santri saya ke suatu tempat untuk belajar ilmu yang lain, tapi dengan cara di camp. Itu acaranya adalah menguasai suatu bahasa. Singkat ceritanya begitu. Ternyata beliau memberikan balasan yang kemudian balasan itu membuat kita itu semakin semangat untuk melakukan apa yang kita lakukan itu tadi. Mengkader anak-anak bisa berbahasa asing tadi itu loh ya. Jadi ini namanya keberkahan yang diperoleh dari kita bersilaturahmi tadi. Nah kawan, Mbak Ayu, jadi sawang sinawang itu ternyata bahayanya loh ya. Bahayanya adalah kita itu, waduh rek, aku gak iso koyo Mbak Ayu, yo enak uripnya ya. Akhirnya kita nggak bersyukur. Sebaliknya Mbak Ayu juga, aku gak iso koyo wong iko yo. Lah Mbak Ayunya yang nggak bersyukur. Nah ternyata orang yang disawang, orang yang dilihat itu juga sama, punya problem yang juga tidak kecil, ya. Tapi skalanya, levelnya ya sesuai dengan level mereka. Maka tak ada lagi yang membuat kita bahagia, tak ada lagi yang membuat kita itu merasa kaya, tak ada lagi yang membuat hati kita itu teduh, ya, senang, tentram, bahagia. Tak ada lagi kecuali adalah asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan orang kaya itu, saya bisa menikmati pemandangan, senang ya jadi orang kaya. Tapi Engkau kasih kekayaan berupa cukup puas, walaupun harta saya tidak sebanyak orang itu. Itu kan juga pelajaran Bayu. Nah, mudah-mudahan kawan, sawang sinawang itu adalah kita ambil sebagai kebiasaan untuk mengambil inspirasi. Bukan untuk iri, bukan untuk mengecilkan harta benda dan pemberian Allah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah pun menyindir kita. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Maka Allah juga berjanji, barang siapa yang bersyukur, maka seketika akan ditambah nikmat yang telah diberikan pada detik-detik sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi berpesan, ya, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqakum. Ini adalah teori Nabi, di mana kita ini ditata oleh Nabi untuk menjadi orang yang tidak ngersoloan. Caranya begini, kalau kita ini harta kita di bawah tetangga kita, maka caranya adalah lihatlah orang yang di bawah kita, jangan di atas. Jangan orang yang kaya yang kita lihat kalau mentalnya nggak siap. Oh, Masya Allah. Jadi, alhamdulillah saya masih di atasnya orang itu, kekayaan saya. Gitu. Bukan berarti kita kok orang itu minta-minta aja, bukan ya Ustaz, tidak ya? Begitu, malah. Masya Allah. Jadi kita berterima kasih, ya Allah, saya nggak sampai, saya masih hak yang memberi. Serepot-repot apa saya dimintai oleh orang pagi ini, masih ahli memberinya dibanding orang yang memintanya. Jadi itu teori dari Nabi. Lihatlah kalau kita ini tidak mampu bersyukur, lihatlah orang yang paling melarat, supaya kita bersyukur, gitu loh ya. Tapi kalau kita kepingin orang yang lebih kaya lagi,
lihatlah orang yang lebih kaya dari kita. Masya Allah. Saya pengen dengan itu ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang kaya agar bisa begini, Amin, menyekolahkan ya Allah. anak dan lain-lain gitu. Alhamdulillah, Itu, ya. sudah tepat doanya selama ini berarti Ustaz ya. Gitu Insya ya. Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mendapat nikmat yang luar biasa juga Ustadz Ali mendengarkan dialog Fajar pagi hari ini itu ya. Itu Insya juga Allah. kekayaan itu. Amin, insya Allah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Kawan, demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.